Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen hari ini. Mari kita bersama menaikkan syukur kita sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menuntun, menguatkan, menghibur langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, kami dibawa Tuhan menikmati hari baru di minggu yang baru bulan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk kami menikmati hadirat Tuhan secara khusus dalam kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat masing-masing. Tuhan, kuasai hati pikiran kami, pendengaran kami, agar kami hanya berfokus pada kehendak Allah yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu ini. Berkati kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk mengerti dan memahami bagaimana Tuhan kita itu dahsyat. Ingatlah ada tangan Tuhan yang dahsyat. Ingatlah ada tangan Tuhan yang dahsyat. Kita akan bersama membaca Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai ayat 20. Yesaya 41 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun dan pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui dan memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah tangan Tuhan yang dahsyat. Teks ini masih bagian dari ungkapan penghiburan yang Tuhan sampaikan kepada umatnya di tengah kesengsaraan dan di tengah ketiadaan. Tuhan memberikan penghiburan bagi umatnya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Ingatlah tangan Tuhan yang dahsyat. Kita pertama diingatkan bagaimana ingatlah tangan Tuhan yang dahsyat. Tangan Tuhan yang dahsyat itu dinyatakan dalam kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Di ayat 17 dikatakan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Kata Tuhan akan menjawab mereka, mengingatkan bagaimana orang yang sedang dalam keadaan sengsara mencari air. Orang-orang miskin, ini menunjukkan jumlah yang banyak umat itu ya. Miskin, sengsara, cari air, gak ada. Lidah mereka kering. Bapak Ibu pernah kehausan gak sih ya?
Kalau kehausan sudah tingkat haus tuh sampai di lidah pun tidak ada lagi bisa ngeluarin ludah gitu, yang bisa ditelan untuk meredakan kehausan di tenggorokan. Tapi Tuhan bilang, kenapa kita harus mengingat ada tangan Tuhan yang dahsyat? Ingat Tuhan itu menjawab saat orang mencari di mana saja tidak ada jawaban. Lidah itu kering kehausan, Tuhan bilang, aku akan menjawab mereka. Aku tidak akan, kata tidak akan ini sekali-kali pun tidak akan meninggalkan. Bagian ini menghibur dan menguatkan kita. Ingatlah tangan Tuhan yang dahsyat. Tangan Tuhan yang dahsyat itu selalu pegang saya dan Bapak Ibu Saudara. Sekali-kali pun tidak akan melepaskan. Jadi kalau kita ada dalam situasi yang sulit, bangsa Israel ini miskin, cari air aja gak dapat, gak bisa. Keadaan mereka sengsara, bisa dibayangkan, sudah sengsara, miskin, ini kan di tengah tanah pembuangan. Mereka cari sesuatu yang bisa melegakan mereka gak bisa, gak dapat. Ini bukan hanya sekedar makanan loh ya, air aja gak bisa, apalagi makanannya. Tetapi hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan Allah yang selalu memegang kita. Ingatlah tangan Tuhan yang dahsyat tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, penderitaan, kekurangan, kesulitan ekonomi tidak harus dihindari oleh anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan jangan takut kalau ada situasi sulit itu menimpa kita. Kenapa? Karena dalam keadaan yang sulit itu pun ada tangan Tuhan yang dahsyat yang selalu pegang kita, yang tidak akan sekali-kali meninggalkan kita, tidak akan melepaskan kita. Tangan Tuhan yang dahsyat itu, yang pertama tidak meninggalkan kita, yang kedua tangan Tuhan yang dahsyat itu sanggup melakukan perkara yang mustahil. Sanggup melakukan perkara yang mustahil. Tuhan katakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di bukit-bukit yang gundul. Bayangkan, air itu biasanya muncul di daerah timur ya. Saya ingat ada satu daerah namanya itu Kakuun. Itu di daerah timur, tapi ini timur yang masih Indonesia ya. Juga ada di daerah Camplong, ya, ada daerah di NTT itu. Saya melihat bagaimana air mengalir di bawah akar-akar pohon, jernih sekali, bersih sekali airnya, sangat bagus. Dan memang Bapak Ibu Saudara, air itu bisa muncul dari bawah akar-akar pohon. Ya, tempat yang subur itu keluar air yang bagus. Tapi ini Tuhan bilang gini, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Bayangkan, bukit gundul tuh tidak ada pohonnya, tapi gimana bisa memancarkan air? Inilah tangan Tuhan yang dahsyat, bisa melakukan kemustahilan. Sungai-sungai memancar di bukit-bukit yang gundul. Apalagi, aku akan membuat mata air membual di tengah dataran. Itu teks ini menjelaskan Tuhan akan membuka. Tuhan yang membuka mata-mata air. Bahkan Tuhan katakan padang gurun akan jadi telaga ya. Di Jawa Timur ini ada telaga Sarangan, tempatnya air yang banyak sekali dan memancarkan air di tanah kering. Ingat Bapak Ibu Saudara, ingatlah tangan Tuhan yang dahsyat itu bukan hanya tidak meninggalkan kita, tapi sanggup melakukan kemustahilan. Apalagi kemustahilan yang akan Tuhan lakukan. Bukan hanya air muncul di bukit gundul, mata air membual di tanah dataran, padang gurun jadi telaga, air akan memancar di tanah kering. Tapi dalam ayat 19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, pohon minyak. Itu akan tumbuh di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya nggak cocok. Ya, ini nggak alamiah ini. Nggak alamiah Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang sangat dahsyat. Dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakan.
Kenapa? Karena pohon-pohon yang ada yang dituliskan dalam teks ini, ya, pohon-pohon yang ada yang dimaksudkan itu adalah pohon yang harusnya tumbuhnya nggak di situ. Di padang gurun Palestina yang kering dan panas, di tempat curah hujan yang rendah, pohon aras, pohon zaitun, pohon cemara, pohon murad itu nggak bisa tumbuh. Bukan di padang gurun tumbuhnya. Ini adalah pohon-pohon yang bisa tumbuh di daerah yang subur dan tinggi. Kalau nggak subur ya nggak mungkin ada pohon zaitun, pohon cemara, pohon murad. Nggak ada. Pohon aras itu, pohon zaitun, cemara itu di daerah yang tinggi, yang subur. Kalau di padang gurun ya nggak bisa. Pohon murad ini menghasilkan bau yang harum, ya, pohon yang sangat baik. Ini tidak mungkin terjadi, tapi Tuhan bilang apa? Iya, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Mereka memang biasa tumbuh di tempat yang subur. Tapi di padang gurun pun, karena aku ada di situ, padang gurun itu bisa tumbuh pohon aras, pohon zaitun penghasil minyak, pohon cemara yang kayunya bagus, pohon murad yang bisa menimbulkan keharuman. Bisa tumbuh di situ karena ada aku, ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama dikuatkan ya oleh Tuhan. Bahwa ingatlah ada tangan Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di akhir-akhir ini, di waktu-waktu ini. Ingatlah ada tangan Tuhan yang dahsyat. Tangannya memegang kita, tangannya menolong kita. Tangannya memberikan kekuatan, tangannya melakukan kemustahilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ada Tuhan. Bagikan dan didikkanlah anak kita juga di tengah kesulitan. Zaman sekarang ini generasi stroberi yang gak bisa susah. Maunya instan, maunya enak-enak saja. Jadi menghindari kesulitan. Stop, keluarga Kristen harus mengajarkan anak-anak Tuhan, generasi-generasi yang sanggup dan kuat menghadapi penderitaan, bukan lari dari kenyataan. Tidak, karena di tengah kesulitan, di tengah kesengsaraan itu, asal ada Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Pohon-pohon yang biasa tumbuh di tanah subur, tapi kalau ada Tuhan, di situ pun bisa tumbuh. Menjadi anak orang miskin, menjadi anak orang sengsara, jika ada Tuhan, terus berjuang, terus belajar, bekerja keras, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingat ada tangan Tuhan yang dahsyat. Ada pernyataan kuat Tuhan yang ada bersama dengan kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan mendengar jeritan orang miskin dan sengsara. Tuhan berbuat sekalipun itu mustahil bagi kita. Tuhan sanggup melakukannya untuk kita. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih banyak. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang tangannya sungguh dahsyat. Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu terus ada bagi kami, menolong kami di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, di tengah-tengah kesengsaraan kami, di tengah-tengah ketertindasan dan ketidakberdayaan kami. Engkau memegang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur karena Engkau Tuhan bukan hanya memegang kami, tapi Engkau juga penolong kami dan pemulih kami. Dalam keadaan yang tertindas tidak berdaya, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Kami terima firman-Mu, kami pegang firman-Mu, kami nantikan penggenapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam segala keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami bangga punya Tuhan Allah yang dahsyat, yang tangannya kuat menolong dan memegang kami. Terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.